ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadi bekal untuk kita menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sama manusia seperti kita biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih beliau menjadi nabi dan rasul. Dan tegas di dalam Al-Qur'an disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ketika kita niat untuk mengikuti kehidupan beliau, insya Allah sudah mendapat jaminan Al-Quran, pasti itu adalah sebuah kebaikan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semoga ini juga menjadi bentuk legasi kita, bentuk keyakinan kita bahwasannya yang kita ikuti itu adalah sudah mendapatkan jaminan dari Al-Quran. Para jamaah masjid kampus UGM dirahmati Allah, luar biasa masjid ini selalu bergerak, dan pada kesempatan ini ada sebuah tema yang diberikan kepada saya, itu tentang manifestasi keimanan melalui sifat siddiq. Ini memang kata iman dan siddiq ini memiliki porsi yang sangat kuat. Tidak mungkin kata siddiq ini lahir ataupun bisa kita wujudkan kalau kita tidak memiliki keimanan yang kuat. Karena siddiq ini satu memiliki karakter kadang melawan arus utama. Ya, nanti kita sebutkan. Kadang juga memang dia harus memiliki keimanan yang kuat seperti yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian dari mana kita berangkat? Ya, tornya itu diberikan tentang fenomena-fenomena sekarang yang memang mengkhawatirkan tentang kejujuran. Kita sering mendekatkan kata siddiq itu dengan kejujuran. Tapi nanti kita akan bahas teorinya. Yang pertama, fenomena di kita apa? Hilangnya kejujuran sebagai dasar kehidupan bernegara. Mungkin kalau kita masih ingat tentang ketidakjujuran hasil otopsi ajudan yang diskenariokan tembak-menembak. Ya. Kemudian ada lagi ketidakjujuran tentang berbagai macam hal di persidangan yang itu sudah kita lumrah banyak terjadi di sini. Sehingga ini berimbas seakan-akan ketidakjujuran itu apabila dilindungi oleh kekuatan yang besar, itu tadi saya bilang kadang-kadang kejujuran itu membutuhkan perjuangan yang besar. Karena apa? Biasanya ada kepentingan yang besar di balik sebuah perilaku ketidakjujuran. Selang jeda lagi perilaku ketidakjujuran seorang menteri ketika menulis 3 tugas akhirnya di universitas. Jadi fenomena ini tidak berhenti. Ada lagi ketidakjujuran pengelola minyak yang mengoplos. Bukan hanya 1 kasus, tetapi 3 tahun berapa kali dia melakukan itu. Dan itu objek ketidakjujurannya adalah rakyat Indonesia, yang dimana ketika orang itu ingin mengambil haknya memberi minyak,
Sudahlah capek, panas, suruh antri pakai barcode lagi. Ini akal sehat mana yang mampu menerima ini di negara seperti ini? Saya rasa disinilah fungsi mimbar kritis dari Masjid Kampus UGM untuk berdiskusi secara akademis, dan kemudian kita harapkan menjadi lahir solusi yang dapat membawakan perbaikan. Saya berpikir mungkin itu selesai, ternyata belum. Banyak kasus minyak yang di takarannya itu 1 liter, ketika dicek hanya 700 mili. Ini ketidakjujuran semua isinya. Ya memang ini seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa. Misalnya pedagang-pedagang di pinggir jalan yang kita lihat itu pakai mobil, ya, tulisannya besar, 5.000 misalnya, ketika didekati 0,5 kilo. Aslinya ya kalau 1 kilo sama 10.000. Nah, ini fenomena ini bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi ada gap yang sangat jauh. Kalau kita melakukan sebuah telaah, kita cari gapnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah. Jadi untuk mengatakan sebuah kebenaran itu butuh 2 instrumen. Dia iman dulu, kemudian takwa. Mengapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq berani membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu? Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Semua orang Quraisy itu menolak kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau sudah mempunyai instrumen keimanan. Karena saat itu akal belum menjangkau. Logikanya kalau pulang pergi dari Haram, dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa, ya, dari Haramil Makkah, itu pakai kuda tercepat bolak-balik butuh 10 hari misalnya. Lah ini kok Nabi Muhammad SAW mengaku pulang pergi 1 malam, lailan, laisa sab'ati layal, bukan 7 malam tapi lailan, artinya 1 malam saja. Itu semua menolak kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena beliau mempunyai keimanan yang sangat kuat. Nah, jadi ada gap yang luar biasa ya. Fenomenanya seperti apa? Padahal idealnya itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk berlaku jujur. Nah, di dalam bahasa Arab kita harus membedakan antara as-sorohah sama as-sidqu. As-sorohatu dan as-sidqu. As-sorohatu itu lugas, apa adanya. Ya, dia tidak membutuhkan sesuatu itu mengandung kebenaran atau tidak, tapi dia mengatakannya dengan lugas. Contohnya, ana za'alan minnak, saya kesal sama kamu. Nah, entahkah kesalnya itu sebuah kebenaran atau tidak, yang penting dia melakukan pengungkapan as-sorohah. Ya kan, jelas, sorry, sangat jelas. Yang kedua adalah as-sidqu. Nah, ini di atasnya lagi. Kalau kita kan as-sidqu itu hanya sebatas kejujuran. Kalau as-sidqu dalam bahasa Arab itu, dalam budaya Arab, ya kan, membenarkan, mengatakan jujur sebuah kebenaran artinya. Jadi yang dia sampaikan dengan jujur itu harus sebuah kebenaran. Ya. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya apa? Ad-dunya darus sidqin liman shaddaqaha. Dunia itu adalah tempat orang-orang berkata jujur tentang sebuah kebenaran. Dunia itu terdapat perilaku untuk menyampaikan kebenaran. Contoh, orang yang sudah selesai kuliah di UGM, biasanya S1 itu, S2-nya ingin ke negara di luar, cari beasiswa, mahasiswa itu. Pak, saya mau ke Swiss, saya mau ke Swedia. Kenapa? Ya saya lihat di sana itu negara itu maju, negara itu nyaman hidupnya. Nah, kita harus berani sebagai orang Islam mengatakan nyamannya di sana itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
semaju-majunya negara, ketika Allah kasih COVID, goyang semua. Itu baru dikasih COVID saja, belum Allah ambil airnya, belum Allah ambil oksigennya, itu baru dikasih COVID saja. Negara maju mana yang tidak goyang? Nah, nggak jadi maju kan? Jadi ini si dukun itu tidak hanya menyampaikan apa adanya, tetapi menyampaikan dengan jujur sebuah kebenaran. Kita harus jujur, itu iya ya, karena ada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kemarin Hollywood itu menjadi sebuah tempat impian seluruh orang yang punya duit untuk tinggal di sana, dan seorang yang entertain untuk berkarir di sana. Jadi sebuah impian dunia sepertinya kalau sudah masuk Hollywood. Ya itu karena ada kasih sayang Allah aja. Allah masih pengampun, Allah masih Rahman Rahimnya. Tapi ketika Allah kasih api sedikit, ada yang ingin cita-cita ke sana di tengah kobaran api. Ada yang ingin punya cita-cita rumah di sana di tengah kobaran api. Tidak ada. Jadi kehebatan-kehebatan itu hanya melekat saja. Hakikatnya itu semua Allah yang mengatur akan menjadi nyaman. Silakan baca riset dari mana api itu berasal. Sampai sekarang belum diumumkan. Apakah dari arus listrik? Nah, mengapa negara yang memiliki kekuatan untuk mencegah bahaya yang luar biasa kok tidak sanggup melawan api? Baru Allah turunkan satu api, belum kompilasi. Api, angin, setelah itu dihanyutkan pinggir pantai, dihanyutkan dengan tsunami, setelah itu digempa bumikan, dibalik, dibelah tanahnya, likuifasi sekalian. Belum, Allah belum melakukan itu. Jadi kalau Allah sudah lakukan itu, tidak ada lagi impian-impian ke negara maju itu. Kenapa? Ini namanya asidku. Kita mengatakan dengan jujur sebuah kebenaran, konsep tentang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, asidku ini sudah dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Oleh karena itu, ya kan, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Yaitu apa? Orang yang bisa dipercaya. Ketika ada konflik jatuhnya Hajar Aswad, ya, Nabi dipercaya untuk menyelesaikan konflik itu. Nah, itu tentang konsep-konsep asidku dalam budaya Arab. Kemudian bagaimana data-data yang kita miliki? Yang pertama, jujur dalam menggaungkan kebenaran ini merupakan sifat para nabi. Jadi kalau kita ada niat, saya akan sekuat tenaga untuk jujur dalam menggaungkan kebenaran, saya tidak akan tutupi apapun. Qulil haqqo walau kana murron. Nah, ini sangat terkenal dalam budaya Arab. Ya. Katakanlah, nyatakanlah dengan jujur sebuah kebenaran, walaupun kebenaran itu pahit sekali untuk kamu ucapkan. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, apa datanya? Kejujuran itu akan melawan arus utama. Tetapi jangan ketika banyak yang tidak jujur kita ikut hanyut. Ya, inilah yang Abu Bakar tegaskan, Nabi itu benar. Walaupun semua orang kafir Quraisy menolak Nabi Isra pulang pergi dari Makkah ke Aqsa, balik lagi hanya satu malam, mereka menolak. Ya. Kemudian Nabi Nuh juga seperti itu. Ya. Ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal, apakah beliau modifikasi? Jangan buat kapal di atas gunung. Saya modifikasi saja buat kapal besar, perahunya itu di pinggir pantai agar saya tidak dibully, tidak dicaci. Berarti dia sudah dusta, tidak sidik lagi. Tetapi karena sifat para nabi itu sidik, ya, bukan hanya soroha. Soroha tadi saya bilang hanya menyampaikan apa adanya. Kalau asidku menyampaikan dengan jujur tentang sebuah kebenaran. Allah perintahkan di gunung, ya di gunung. Kan dicaci sama kaumnya, bagaimana
kapal kok di gunung? Siapa yang akan menggunakan? Karena di gunung itu tempatnya pohon, udara, bukan tempatnya air. Tapi asidku itu tidak boleh mengurangi, menambahkan sebuah kebenaran yang disampaikan. Akhirnya tetap melakukan. Ya. Tetapi prinsip yang kedua ada apa? Ja'al haqqu wa zahaqal batil di dalam Al-Quran. Yang namanya kebenaran itu pasti akan datang. Ya, jadi kaidah yang pertama, yang namanya kebenaran pasti akan terungkap. Ketika Nabi Nuh itu bertahun-tahun membuat kapal di atas gunung, dicemooh, dicaci, bahkan sama anaknya sendiri. Ja'al haqqu. Ya. Kejujuran yang diperjuangkan oleh Nabi Nuh, kebenarannya datang. Wa zahaqal batil. Dan kebatilannya hilang apa? Air itu banjir menenggelamkan seluruh tempat, yang selamat hanya orang yang ada di atas kapal. Jadi untuk pejuang yang sedang jujur mengatakan kebenaran, ya resikonya itu kadang harus melawan arus utama yang sangat besar. Dicemooh, disingkirkan, dikucilkan, dibilang gila. Karena Nabi Nuh dibilang tidak waras seperti itu. Tapi kita harus ingat kaidah yang pertama, data yang pertama, ja'al haqqu. Ya, setelah kita telaah itu. Yang kedua, ya, ada data lagi, az-zulumatu maghlubatun bin nur. Az-zulumah, kegelapan itu, maghlubah, selalu akan dikalahkan dengan cahaya. Ini kan ungkapan dalam budaya Arab ketika mereka itu di tengah gurun yang sangat gelap, tidak ada kabel listrik kalau di gurun itu. Tetapi ketika datangnya bulan purnama, az-zulumatu maghlubatun bin nur. Cahaya bulan purnama yang satu itu mengalahkan seluruh kegelapan di gurun. Atau ketika tidak ada purnama, mereka menyalakan api, dan cahaya api itu mengusir kegelapan. Jadi kebenaran seperti itu. Kalau konteks Indonesia, dalam budaya Indonesia, karena kita tidak ada gurun, masuklah ke dalam hutan yang tidak ada bulan purnamanya, tidak ada listriknya, nyalakan satu batang korek. Maka gelap yang seluruhnya tadi meliputi itu akan kalah dengan satu batang korek yang kecil. Sama. Ya, kebenaran sekecil apapun di dalam lingkup keburukan yang sangat besar harus diperjuangkan dan dikatakan dengan jujur. Ya. Jangan sampai kalau ada orang maksiat di sekitar kita, seperti kemarin kita tidak boleh pura-pura tidak tahu. Di Jogja banyak sekali yang jual outlet minuman keras, bahkan mesennya delivery. Lah kalau yang mesen anak kecil, lu gimana itu? Kita yang merasa lemah, satu orang sipil, teman-teman mahasiswa tidak punya kekuatan, jadi korek satu batang itu aja. Tapi kan korek itu satu berkumpul, nyala, akhirnya menjadi api yang besar, mengusir kegelapan. Akhirnya warga Jogja berhasil. Karena sesuatu itu yang menjadi masif, serentak, tidak mungkin tanpa koordinasi di atasnya itu. Nah, jadi az-zulumatu maghlubatun bin nur. Ya, segelap apapun keadaan tetap akan kalah dengan cahaya. Nah, inilah yang terjadi juga ketika kita punya data Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Nabi Musa pergilah ke Fir'aun. Siapa Nabi Musa? Seorang yang tidak punya keturunan yang pejabat, tidak punya harta, tidak punya pasukan perang. Kok disuruh berhadapan dengan Fir'aun yang keturunan raja-raja, memiliki tentara perang, memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi konsep az-zulumatu maghlubatun bin nur, konsep satu batang korek api di tengah hutan tadi sudah dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kelak ja'al haq, data yang pertama tadi datang lagi. Kalau yang pertama
Nabi Nuh dengan adanya banjir, Nabi Musa alaihissalam dengan tenggelamnya Fir'aun. Ja'al haq. Nah, inilah bagaimana kita memiliki data orang-orang yang sedang berteriak jujur akan sebuah kebenaran. Kemudian juga tentang Nabi Yusuf alaihissalam, difitnah hingga dia dijebloskan ke penjara karena dituduh memperkosa. Ya, ja'al haq, akhirnya semuanya terbuka. Nah, konsep yang ketiga, ya tadi yang pertama ja'al haqqu az-zulumatu maghlubatun binnar. Yang ketiga al-aqlu mutarratun ila qabulil haq. Akal itu akan selalu dipaksa untuk menerima yang benar. Ya. Jadi akal kita ini tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran. Makanya banyak orang yang gelisah karena dia tidak berada dalam kebenaran. Orang yang selalu berada dalam kebenaran hatinya tenang. Ya, inilah ketika Nabi Muhammad SAW Isra lailan. Wih, kok cepat sekali ini satu malam. Nah, tetapi karena al-haq, al-aqlu mutarratun ila qabulil haq, yang baru menerima saking cerdasnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Beyond. Islam itu sudah di depan melampaui batas. Buktinya apa? Dulu sebuah keanehan kok berangkat dari Makkah ya ke Aqsa itu ke utara, pulang lagi hanya satu malam. Padahal teknologi tercepat adalah teknologi kuda saat itu, bisa 10 hari itu nggak pulang pergi. Tetapi itu tadi ada al-aqlu ya mutarratun ila qabulil haq. Sekarang tidak hanya satu malam lagi, tapi dengan teknologi pesawat berangkat 1 jam atau paling maksimal 2 jam, pulang 2 jam lah itu, hanya 4 jam. Inilah mengapa ketika seluruh mukjizat nabi-nabi yang lain wafat dengan nabinya itu, ya contoh ada jamaah yang menemukan tongkat Nabi Musa alaihissalam, itu mau dipraktekkan untuk membelah parang tritis itu nggak bisa. Saya mau ke Australia membelah parang tritis ke selatan, nggak bisa. Karena nabinya sudah wafat, mukjizatnya udah nggak berfungsi, kecuali mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabinya sudah diwafatkan, tetapi mukjizatnya tetap hidup, Al-Quran. Bahkan menjadi konsep ataupun ibu dari segala macam riset. Baru tentang ayat tentang nyamuk misalnya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Dia teliti nyamuk itu jarumnya itu tipis, tapi kok bisa menembus kulit. Nah, apa yang bisa membuat itu? Kalau kita tepok itu kan jarumnya lemah, tapi kok bisa menembus kulit? Sedangkan rambut aja kita cabut gak bisa nembus kulit. Terus kemudian gak ada orang bisa bikin duplikat nyamuk sesuai dengan ukurannya, gak ada. Ya kan? Ada ototnya punya bakteri. Itu rumit sekali. Nah, jadi ketika kita melihat data-data tadi dan kita lihat fenomena, maka sebenarnya untuk solusi, misalnya dari riset ya, cukuplah jawab untuk menghilangkan korupsi itu umat Islam sudah belajar, yaitu apa? Dengan puasa. Contoh misalnya teman-teman haus siang hari, ngelihat es teh itu, ya kan ada bulir-bulir airnya dingin itu siang hari panas. Es teh itu halal gak? Halal. Tetapi karena itu bukan waktunya kita mengambil hak, kita tidak akan sentuh. Jadi orang muslim itu ketika puasa dilatih tidak mengambil yang halal kalau belum waktunya. Maka apalagi yang haram dia gak akan mau nyentuh. Jadi kalau misalnya ada riset studi kebijakan misalnya, bagaimana KPK memberantas korupsi? Gampang, anggarkan saja buat buka puasa bersama yang enak. Pejabat-pejabat itu diajak puasa, tapi bukannya yang enak, biar mereka terbiasa. Lah kan lucu, yang halal aja saya nggak ambil di puasa sunnah, kenapa saya ngambil yang haram? Akhirnya kan logika mereka kan bermain. Itu udah ada penyuluhan, terus pelatihan anti korupsi, cukup anggarkan untuk buka puasa para pejabat, suruh mereka puasa, suruh panas-panasan ketika puasa. Biar merasakan panasnya orang miskin, biar mereka tahu prinsip yang halal aja saya nggak ambil ini.
ketika puasa. Ngapain saya ambil yang haram? Nah, selesai sebenarnya. Inilah manifestasi keimanan dalam konsep sidik yang sebenarnya kita butuhkan. Sehingga kalau sudah ada al-amin di semua sendi kehidupan kita, baik di bawahnya ataupun yang di atas, para pemegang kebijakan, insya Allah dari mimbar masjid kampus ini bisa digaungkan bagaimana solusi yang konkret. Ya, nggak usah buat anggaran macam-macam, buat kegiatan macam-macam, cukup itu aja tadi. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga keimanan kita kuat seperti Abu Bakar yang mungkin saat itu logikanya belum bisa menjelaskan, tapi karena keimanan kuat, yusaddiqu Isra Nabi Muhammad SAW, dapat membenarkan Isra Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah yakin kebenaran harus dikatakan dengan jujur, digaungkan dengan jujur. Konsep apa? Ja'al haqqu. Kebenaran yang kita teriakkan dengan jujur tadi pasti akan datang waktunya kebenaran itu terungkap. Yang kedua, az-zulumatu maghlubatun bin nur. Ya, kita mengatakan dengan jujur sebuah kebenaran, melawan arus utama, dikekang, dihimpit, tetap jadi korek. Nanti akan ada korek-korek lain yang kemudian korek api itu menjadi api yang besar. Ya, inilah rumus-rumus yang seharusnya kita bisa terima, nggak masuk akal. Nah, yang terakhir, al-aqlu mutarratun ila qabulil haqqi. Kenapa kebenaran itu pasti muncul suatu saat? Karena akal kita ini selalu bergerak, dan kebenaran itu akan selalu cocok dan masuk ke dalam logika. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.